Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, ala rabbil alamin, wa mujibis sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dawi tuqa wal muttaqin, amma ba'd. Sahabat-sahabat, berjumpa kembali dengan channel Sidik Anur yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan, yakni kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena semua tujuan manusia adalah menjalani kehidupan dengan kebahagiaan. Entah itu di dunia, terlebih di akhirat tentunya. Yang kita inginkan adalah sebuah kebahagiaan. Baik sahabat, sebelum kita bahas terlebih dahulu, seperti biasanya kita mengajak untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, comment, share, agar supaya informasi-informasi yang mungkin bermanfaat bagi kita semua bisa tersalurkan, bisa tersebarkan kepada teman-teman sekalian. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pada hakikatnya semua manusia terlahir diciptakan oleh Allah mempunyai hak untuk berbahagia. Karena kebahagiaan itu adalah pilihan. Sehingga kita bisa memilih bagaimana cara kita untuk berbahagia. Sehingga teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, semuanya mempunyai hak min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, dan mereka tergolong dari orang-orang yang beriman kepada Allah, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, mereka akan mendapatkan kenikmatan hidup yang berbahagia, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan mereka akan mendapatkan balasan dari amal yang mereka lakukan. Sehingga dari sini jelas bahwa setiap individu manusia mempunyai hak untuk mendapatkan kebahagiaan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dengan diqayyidi wa huwa mu'min, asalkan dia adalah bagian daripada orang yang beriman. Lantas kebahagiaan ini bisa kita ambil, kebahagiaan ini bisa kita rasakan, itu dengan apa? Ini yang akan kita bahas, bahwa ternyata ada 4 cara agar supaya hidup kita bahagia, bukan hanya bahagia di dunia, tapi bahagia juga di akhirat. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Imam Qurtubi dalam kitabnya, dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa ada 4 cara atau 4 tanda yang menyebabkan manusia dikategorikan sebagai orang yang mendapatkan hak kebahagiaan di dunia, juga hak kebahagiaan di akhirat. Yang pertama adalah dengan mendapatkan rizki yang halal, dengan mencari rizki yang halal, berusaha sekuat mungkin agar rizki yang dia dapatkan, yang dia terima dari Allah adalah rizki yang halal. Diupayakan agar supaya mencari rizki yang halal. Ini sangat penting sekali, karena rizki ini merupakan penopang dari segala aktivitas kita, mulai dari kita merasakan energi positif, bisa mengerjakan sesuatu karena dengan kekuatan tubuh kita itu kan berasal dari rizki makanan kita yang kita asup. Sehingga ini sangat penting sekali rizki yang halal untuk menjadikan tubuh kita berenergi yang positif. Kenapa? Karena yang kita makan adalah sesuatu yang halal. Sahabat, rizki yang halal membuat hidup kita akan tenang, akan bahagia. Juga kita mempunyai keluarga yang
diberikan karunia kenikmatan kebahagiaan di keluarganya. Juga tentunya ketika kita mendapatkan anak, tentunya anak yang soleh soleha karena dicetak daripada rezeki yang halal. Ini sangat penting sekali. Sehingga menurut Al-Qurtubi bahwa rezeki yang halal ini merupakan tanda bahwa orang akan bahagia di dunianya, juga bahagia di akhiratnya. Karena dia tidak akan terbebani dengan pertanyaan dari mana rezeki itu datang. Karena ketika ada pertanyaan semacam itu, rezeki yang dia dapat adalah sesuatu yang dia usahakan dari jalan yang benar, jalan yang halal. Inilah yang menyebabkan bahwa rezeki yang halal bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, baik bahagia di dunia dan baik bahagia di akhirat. Bahagia di dunia karena kita tenang, mempunyai kekayaan, mempunyai rizki yang kita gunakan, dan rizki itu adalah bisa kita pertanggungjawabkan. Bahagia di akhirat karena kita makan sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kita menggunakan kekuatan badan kita dengan menggunakan rizki yang halal sehingga dapat kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Itu penyebabnya bahwa rizki yang halal akan mendapatkan satu kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, sahabat-sahabat, bahwa tanda ataupun cara kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah qanaah atau ridho, atau menerima dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ridho, qanaah, menerima. Ini merupakan sebuah tanda daripada kita berbahagia di dunia dan tentunya berbahagia di akhirat. Kenapa? Karena orang yang mempunyai harta yang melimpah, orang yang mempunyai tingkat pangkat derajat yang tinggi, ataupun mempunyai jabatan yang tinggi, tapi kalau seandainya tidak didasari dengan qanaah, tidak didasari dengan ridho akan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, maka manusia akan menjadi rakus, manusia akan menjadi hilang kendali. Karena sifat manusiawi adalah bagaimana dia berusaha mendapatkan sesuatu yang lebih dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gambarannya, orang kalau sudah punya sepeda ontel mau mendapatkan sepeda motor. Setelah mendapatkan sepeda motor mau mendapatkan sepeda mobil, dan seterusnya. Itu adalah kalau seandainya kita tidak didasari dengan qanaah, nikmat rizki yang Allah berikan kepada kita akan nampak kecil. Makanya salah satu di antara kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah qanaah, menerima. Ya sudah, rezeki kita yang Allah berikan kepada kita seperti itu, maka kita legowo, kita ridho. Sehingga dengan sifat ridho, dengan sifat legowo, dengan sifat menerima inilah yang membuat hati kita tenang, sehingga kebahagiaan di dunia bisa kita dapatkan. Begitu juga kebahagiaan akhirat bisa kita dapatkan dengan qanaah, dengan ridho, dengan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena ini adalah tuntunan menerima, bersyukur terhadap rizki, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Kata Rasulullah, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rizki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Artinya dari sabda ini Rasulullah SAW mengindikasikan bahwa ada 3 sesuatu yang menjadi keberuntungan bagi manusia. Yang pertama, dia masuk Islam. Yang kedua, dia diberikan rizki oleh Allah. Dan yang ketiga adalah menerima terhadap rizki, menerima terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka dengan 3 inilah orang akan menjadi beruntung, orang akan menjadi sesuatu yang ternilai dalam kehidupannya. Masuk Islam, diberikan rezeki, dan menerima atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana cara kita berqanaah? Bagaimana cara kita menerima dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Bagaimana caranya agar supaya kita bisa menerima sesuatu yang Allah berikan kepada kita? Ada solusi dari Rasulullah SAW agar supaya kita qanaah, kita menerima atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Apa solusi itu? Rasulullah SAW memberikan solusi, tips agar supaya kita bisa qanaah menerima apa yang Allah berikan kepada kita.
Kata Rasulullah, unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Kalau kita mau qanaah, mempunyai sifat menerima atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kata Rasulullah, unduru ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Bagaimana kita melihat orang yang, mohon maaf, standar ekonominya di bawah kita, maka kita akan bersyukur. Makanya jangan sekali-kali wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan sekali-kali melihat orang yang ekonominya ada di atas kita. Karena kalau kita melihat orang yang ekonominya ada di atas kita, maka tentunya kita akan meminta lebih terus, tidak akan menerima pemberian dari Allah. Kenapa Allah tidak adil, kan begitu? Maka kata Rasulullah, biar kita qanaah menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa rizki, maka lihatlah orang yang ada di bawah kita, jangan melihat orang yang ada di atas kita. Teman-teman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dengan tips yang diberikan oleh Kanjeng Nabi itu tentunya insya Allah kita bisa menerima, kita bisa mempunyai sifat qanaah atas rizki yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, tanda ataupun cara bagaimana agar supaya kita bisa berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat adalah taufiquhu ila ta'at, yakni mendapatkan pertolongan dari Allah tentunya agar supaya kita bisa bertaat, berbakti kepada Allah, menjalankan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam, menjauhi larangan-larangan yang Allah larang. Itu merupakan salah satu daripada tanda ataupun ciri kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lantas bagaimana cara kita agar supaya mendapatkan pertolongan dari Allah, supaya kita terus bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi agar supaya kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah untuk terus tetap beristiqomah beribadah kepada Allah. Teman-teman, yang namanya manusia itu seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu terbentuk dari dua unsur. Unsur nur ataupun unsur cahaya, dan juga unsur iblis, hawa nafsu. Maka manusia itu kadang-kalanya berbuat baik, kadang-kalanya berbuat jelek, karena harus kita akui kita bukan malaikat yang selalu berbuat baik, kita juga bukan iblis yang selalu berbuat jelek. Nah, kita ini adalah kumpulan daripada perpaduan antara malaikat dan iblis, sehingga kita mempunyai hawa nafsu untuk bermaksiat, kita juga mempunyai kebaikan nur cahaya untuk melakukan kebaikan. Nah, inilah agar supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah untuk berbuat baik, maka Allah memberikan solusi. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ketika kau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Ini rahasianya agar supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menjalankan kebaikan, untuk istiqomah melakukan ibadah. Apa kata Allah? Jika seandainya kita menolong agama Allah dalam tanda kutip, maka Allah akan menolong kita. Menolong dalam artian, menolong agama Allah itu dalam artian bagaimana caranya kita untuk mensyiarkan agama Islam. Banyak sekali caranya. Kita dengan cara kita belajar ilmu agama, dengan cara kita mengajar ilmu agama, dengan cara kita meramaikan masjid, kita mengadakan taklim, mengadakan pengajian-pengajian yang di dalamnya adalah sebuah ilmu, itu merupakan satu cara agar supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena kita telah menyiarkan agama Islam. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka harapannya dengan kita mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka bahagia akan kita dapatkan. Bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Pada ayat ini menurut Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, beliau mengatakan bahwa seseorang yang berbuat baik atau seseorang yang beramal soleh tentu akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan balasan dari sesuatu yang mereka lakukan.
Seperti tadi contohnya orang yang berjuang, orang yang apa istilahnya menyiarkan agama Islam, sehingga menurut Imam At-Tabari merekalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia dan kebahagiaan hidupnya di akhirat. Yang keempat, yang terakhir sahabat-sahabat, yaitu halawatu ta'at. Orang ataupun cara agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, ataupun ciri daripada orang yang bahagia di dunia dan akhiratnya adalah merasakan nikmatnya ta'at. Artinya orang kalau sudah merasakan nikmatnya beribadah, maka tanpa disuruh, tanpa didorong orang lain, akan melakukan dengan sendirinya, dengan refleksnya, karena merasakan kenikmatannya. Ketika kita makan dengan makanan yang nikmat tanpa disuruh pun kita makan. Begitu juga hal-hal yang membuat kita merasakan lazat, merasakan kenikmatan, maka tanpa disuruh kita akan berusaha untuk melakukannya. Sehingga begitu pun sama dengan taat. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya, manisnya taat, manisnya beribadah kepada Allah, maka tanpa disuruh pun kita akan melaksanakannya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mendapatkan kemanisan, mendapatkan kenikmatan daripada taat tersebut. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan, salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 orang yang akan merasakan kenikmatan iman, merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah, merasakan kenikmatan keislamannya. Ada 3. Yang pertama, ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya merupakan sesuatu yang dia sangat cintai melebihi dari selainnya, melebihi dari segalanya. Sesuatu yang dia cintai di dunia itu tidak lebih mencintainya dibandingkan mencintainya kepada Allah dan Rasulnya. Jika kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya, maka kita akan mendapatkan rasanya kenikmatan daripada taat kepada Allah. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia mencintai seseorang, mencintai orang lain, dia tidak cinta karena cintanya itu adalah disebabkan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Cintanya kepada orang lain, cintanya kepada harta, cintanya kepada keduniaannya, itu tidak lebih karena Allah ta'ala. Maka ketika kita mencintai seseorang atau mencintai sesuatu yang ada di dunia ini dilandasi lillahi ta'ala, disitulah kita akan merasakan halawatut ta'at, akan merasakan kenikmatan, lazatnya taat. Yang ketiga, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang merasakan nikmatnya taat adalah wa ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yang ketiga adalah dia membenci kekufurannya, kembali ke kekufurannya seperti dia membenci dimasukkan ke neraka. Ketiga hal inilah yang akan membawa kita merasakan kenikmatan beriman, membawa kita merasakan ladzatul iman, ladzatul ketaatan. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, 4 inilah yang menyebabkan kita bisa berbahagia di dunia dan akhirat, dan 4 hal inilah yang menjadi ciri orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Harapannya teman-teman, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan 4 hal ini sehingga kita bisa merasakan hak kita berbahagia di dunia dan tentunya berbahagia di akhirat nanti. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa melaksanakan hal ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, terutamanya kepada saya sendiri, agar supaya bisa terus beribadah kepada Allah, beristiqomah beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.